Anda kembali di Berita Utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, suasana khusyuk beribadah di musola Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo berubah menjadi kepanikan. Saat santri sedang sholat, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan dalam hitungan detik bangunan musola ambruk. Para santri berhamburan menyelamatkan diri, namun tidak semua berhasil keluar dari musola. Sebagian santri terjebak di bawah reruntuhan dan menyisakan ketidakpastian hingga saat ini. Saudara, peristiwa memilukan terjadi di Pondok Pesantren Al-Khozini, Bunuran, Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin petang. Musola yang sedang digunakan sholat oleh para santri tiba-tiba ambruk. Seorang korban selamat menjelaskan, kejadian berlangsung sangat cepat. Bangunan yang ambruk berada di lantai 3 hingga ke lantai 1. Sebagian santri berhasil menyelamatkan diri. Sebagian lainnya terjebak dan terimpit reruntuhan. Sholat. Dari masnya di lantai berapa tadi? Masnya posisi di pinggir atau gimana? Masnya loncat atau gimana? Yang rubuh dari lantai 3? Oh, atas sendiri. Keluarga santri berdatangan menunggu perkembangan evakuasi terhadap para santri yang terjebak reruntuhan. Keluarga berkumpul di posko tim SAR gabungan. Tak sedikit pula keluarga yang datang untuk mengecek nama anak atau kerabat mereka di daftar nama korban. Saudara, orang tua mana yang tak cemas ketika mendengar anak mereka jadi salah satu korban terjebak di reruntuhan bangunan musola Pondok Pesantren yang ambruk. Sejak mendapat kabar, keluarga korban berdatangan dan berkumpul di posko SAR gabungan menanti dengan penuh harap cemas. Terhitung sudah 48 jam tim SAR berjibaku menyelamatkan korban di reruntuhan musola pesantren yang ambruk. Asa keluarga perlahan berubah menjadi pasrah. Keluarga meminta alat berat segera diturunkan agar anak mereka ditemukan dalam keadaan apapun. Ada alat-alat besar, kenapa nggak harus segera digerakkan gitu loh. Kita dari pihak keluarga sudah pasrah, sudah ikhlas 3 hari menunggu gitu loh. Sedangkan tadi di tempat kejadian itu sudah bau seperti itu kan tadi sampai tahu. Dan seandainya itu langsung diambil dari atas itu cepat itu. Puingnya diambil ya cepatnya. Itu kan banyak dari wali santri yang mau kerja. Tapi sampai sekarang belum ada titik temu antara wali santri sama Basarnas. Saudara, sudah 48 jam masih ada sejumlah santri yang terjebak di bawah reruntuhan. Tim SAR masih berusaha menjangkau titik korban untuk setidaknya memberi pertolongan pertama sebelum berhasil dikeluarkan dari reruntuhan. Dan saudara, tim SAR berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan korban musola ambruk yang masih terjebak reruntuhan. Dalam rekaman video yang kami peroleh dari tim SAR Surabaya, tim berhasil berkomunikasi dengan 2 korban yang masih terjebak. Umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Nggak ada. Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya? Ya, di sebelah kiri Jess ya? Ya. Haikal, Ya, kamu yang sakit apa nak? semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Ini yang satu sudah lama. Kamu sabar ya. Sabar ya nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Masuk. Pak Megal, taruhlah. Untuk di situ ya apa kondisinya? Bisa dieksekusi atau masih butuh beberapa waktu? Butuh beberapa waktu ya, karena ini saya saja ini untuk
berjalan merayap aja sangat kesulitan ini 86. Oke, untuk aja silakan mundur dulu keluar karena di sebelah mau di eksekusi privasi. Untuk kita keluar dulu. 86 untuk Haikal ini di arah jam 1 ya, kurang lebih 2 meter dari jarak saya. Untuk saudara Yusuf arah jam 12 dari saya kurang lebih 4 meteran. Hingga Rabu petang, saudara, tim SAR berhasil mengevakuasi 2 korban dari reruntuhan bangunan musola Ponpes Al-Kozini yang ambruk. Salah satunya adalah Syekh Lendra Haikal Rakaditya yang sempat berkomunikasi dengan tim SAR. Gambar amatir memperlihatkan, saudara, detik-detik Haikal dievakuasi dalam keadaan selamat. Haikal langsung dilarikan ke RSUD Sidoarjo pada Rabu siang. Ayah korban bersyukur anaknya dievakuasi dalam keadaan selamat. Alhamdulillah sekarang walaupun anaknya masih lemes, ternyata dengan semangat anaknya masih kuat lah, kuat semangatnya itu kepingin sembuh mungkin gitu. Saudara, Kompas TV juga mendapatkan video amatir dari tim SAR yang memperlihatkan detik-detik penyelamatan salah satu korban yang terjebak. Korban berhasil dikeluarkan dari celah sempit di antara reruntuhan bangunan. Hingga saat ini, tim SAR berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi korban lain. Evakuasi korban terjebak reruntuhan musola ambruk dilakukan ekstra hati-hati karena reruntuhan bangunan yang labil. Basarnas terus mengejar waktu kritis atau golden time terhadap korban yang terjebak di reruntuhan. Kepala Basarnas Marsikal Madya Muhammad Syafi'i menyatakan masa golden time masih memungkinkan bagi sejumlah korban dievakuasi dalam keadaan selamat. Meski secara teori waktu kritis adalah 72 jam, namun jika korban sudah dapat disentuh tim penyelamat, maka langsung diberikan asupan minuman dan infus. Ini kita mengejar golden time karena dimungkinkan dari golden time inilah yang kita detek masih ada kehidupan ini masih memungkinkan untuk bisa kita selamatkan dalam kondisi hidup. Sesuai teori memang 72 jam. Namun pada saat kita sudah bisa menyentuh korban, kita sudah bisa mensuplai minuman, vitamin, bahkan infus sudah bisa kita berikan, memungkinkan yang bersangkutan ini bisa bertahan lebih lama. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memastikan evakuasi santri yang hingga kini masih terjebak di reruntuhan terus dilakukan meskipun tanpa alat berat. Hal ini disampaikan saat Kofifa meninjau lokasi ambruknya musola pesantren. Kedatangan Kofifa juga untuk menemui pengasuh ponpes secara tertutup. Setelah itu, ia menyapa keluarga korban yang ditempatkan tak jauh dari lokasi. Menurut Kofifa, tim SAR melakukan evakuasi secara maraton bergantian. Pator ini kalau misalnya mengangkat puing-puing maka itu justru membahayakan, takutnya ini ambruk gitu. Sehingga proses evakuasi yang dilakukan oleh tim Basarnas ini mereka yang sangat advance bagaimana memberikan layanan pada mereka yang terkonfirmasi masih bisa berkomunikasi. Jadi yang di bawah reruntuhan itu tapi mereka bisa berkomunikasi, tetap disuplai, ada oksigen, ada juga air supaya ada ketahanan tubuh yang tetap bisa tersupport. Menteri Agama Nasaruddin Umar mendatangi pondok pesantren yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur pada Selasa petang. Menak bertemu dengan pihak pondok pesantren dan keluarga korban untuk menyampaikan keprihatinan mendalam.
Ke depan, Menak mendorong peristiwa serupa tidak terulang dengan mengaudit dan membuat regulasi soal pembangunan pondok pesantren sesuai ketentuan. Dan kita akan mencoba mengeliminir jangan lagi ada peristiwa seperti ini yang terjadi di tempat lain. Maka itu kami selaku Menteri Agama tentu juga akan menciptakan suatu ketentuan khusus nanti bahwa pembangunan pondok pesantren dan madrasah dan apapun juga sebetulnya sebaiknya kita mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku yang sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah dalam bidang pembangunan ini kan. Saudara, ambruknya bangunan bertingkat di Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur telah merenggut sedikitnya 4 korban jiwa dan puluhan santri luka-luka. Bangunan ponpes yang ambruk juga menyisakan ketidakpastian bagi orang tua dan wali murid karena masih ada santri yang belum ditemukan. Insiden ini diharapkan menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya menghadirkan ruang belajar yang aman, termasuk bagi para santri di Indonesia. Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan